Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang berbahagia? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali, walaupun kita hanya secara lewat video ini. Kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mari kepada anak-anakku semua, mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam belajar tentang agama. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, kita lanjut dengan materi yang sebelumnya kita sudah membahas, yaitu tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Tentu kalian sudah tahu tentang isi di dalam Al-Quran tersebut, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dalam pembelajaran ini kita memiliki tujuan, yaitu menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra. Kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 bahwa di sana menerapkan tentang orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat tawadu, yang memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan sifat tawadu di dalam kehidupan, insya Allah kita akan mendapatkan gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat yang paling besar, yaitu kedudukan atau derajat paling tinggi yang diperoleh oleh mereka di surga kelak. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan keadaan tawadu, dalam keadaan mereka bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, tidak mempunyai kekayaan apapun, tidak memiliki ilmu apapun, walaupun orang itu memandang bahwa dirinya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kaya, walaupun orang yang memandang jabatan tinggi. Kandungan surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan harta atau menghamburkan harta. Walaupun kita memiliki harta banyak, jangan sampai kita menghamburkan harta di jalan yang tidak benar, dan termasuk saudaranya setan. Selanjutnya, di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa orang yang memiliki sikap tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tersebut akan menjauhkan dirinya dari kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi yang sudah dicapai. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dengan niat segala amal soleh dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya, harta karena Allah Subhanahu wa taala. Dua inilah
yang ada di dalam kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Ada yang tahu pengertian tentang rendah hati? Ya, betul. Rendah hati. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sopan santun terhadap sesama manusia. Ini adalah salah satu cerminan kita di dalam kehidupan kita bahwa sifat rendah hati itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa rendah hati kepada saudaranya semuslim, maka Allah akan mengangkat derajat, dan barang siapa mengangkat diri terhadapnya, maka Allah akan merendahkan. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut kita sudah diingatkan bahwa kita memiliki saudara-saudara muslim di luar sana. Maka dari itu tugas kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah walaupun kita memiliki harta, jabatan, karena itu adalah salah satu sifat yang terpuji. Selanjutnya, orang yang memiliki sifat rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang mampu dan kuat. Orang yang memiliki sikap tawadu dan tetap rendah hati dan selalu menjaga hatinya dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tawadu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim bersikap tawadu, karena tawadu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Ayat Al-Quran yang menegaskan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersikap tawadu dan menjauhi sikap sombong sebagai berikut, yang artinya, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Orang yang merendahkan hati menyadari bahwa semua yang diberikan kepadanya berupa kenikmatan, kesehatan yang didapatnya selama dia hidup itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa contoh tawadu Rasulullah SAW. Yang pertama, Anas radhiyallahu an, jika bertemu dengan anak-anak kecil maka selalu mengucapkan salam pada mereka. Ketika ditanya mengapa ia lakukan hal tersebut, ia menjawab, "Aku melihat kekasihku Nabi SAW senantiasa berbuat demikian." Hadis Bukhari. Bentuk sikap tawadu. Yang pertama, sikap tawadu merupakan lawan dari sikap takabur, yaitu sombong. Apa yang perlu kita lakukan? Selalu merendahkan diri, walaupun ilmu kita tinggi, walaupun jabatan kita tinggi, walaupun harta kita tinggi, tetap selalu merendahkan diri. Di mana? Di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Yang kedua, sikap tawadu tidak akan menjadikan seseorang hina. Ketika kita menerapkan rendah hati terhadap sesama manusia, kita tidak akan pernah dianggap hina. Bahkan kita akan dihargai oleh banyak orang. Yang ketiga, orang-orang yang bersikap tawadu dikelompokkan dalam orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita harus menjalankan perintahnya, selalu menerapkan dalam kehidupan kita sikap tawadu. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap tawadu dalam pergaulan di masyarakat.
Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Nah, banyak sekali di kalangan masyarakat kita selalu membedakan. Kemudian yang kedua, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia. Nah, tentu kalian pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menghadiri suatu pengajian, majelis ilmu, ketika kita menunggu orang yang paling mulia atau mengisi materi tersebut, maka kita menunjukkan sifat tawadu dengan berdiri dari tempat duduk. Itu adalah salah satu bentuk dari sikap tawadu. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah. Kalian tentu banyak sekali kawan, saudara, sahabat di luar sana. Maka yang kita terapkan itu adalah ramah. Mau yang berilmu, mau yang tidak berilmu, semuanya sama. Kita selalu menerapkan ramah. Selanjutnya, bersedia mengunjungi orang yang lebih rendah status sosialnya. Jangan ada pembatasan sosial, terutama yang kaya dengan yang miskin. Kita sama semuslim, kita sama statusnya. Hidup di dunia bersama-sama, karena amal ibadah kita ketika kita sudah mati itu hanya 3 perkara. Yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua itu adalah anak yang soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga itu adalah amal jariyah. Kemudian yang selanjutnya, bersedia duduk bersama orang fakir miskin. Kalian jangan malu ketika duduk bersama orang yang tidak punya, orang miskin. Jangan sampai kalian menunjukkan perilaku itu terhadap orang lain, karena sifat tawadu ini sangat penting. Kemudian yang keenam, tidak makan minum berlebihan. Jadi jangan sampai kalian membuang makanan, karena masih banyak orang yang kesusahan mencari makan, berpakaian yang bagus dan segalanya. Harapan Ustadz kalian bisa menerapkan sifat tawadu ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Apalagi dalam keadaan seperti ini, maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah siswa yang memiliki akhlak terpuji, baik itu secara lahir maupun batin. Selanjutnya, yang terakhir yaitu latihan. Ustadz meminta kepada kalian, silahkan kalian tuliskan cerita yang pernah kamu dapatkan atau yang kamu lihat di lingkungan kalian tentang sikap rendah hati. Kemudian selanjutnya, apabila materi ini sangat penting, silahkan kalian catat di buku kalian, karena ilmu itu diibaratkan ketika kita memelihara satu ekor sapi. Ketika satu ekor sapi itu tidak diikat, maka akan lari kemana-mana. Sama dengan ilmu, ketika kita memiliki satu ilmu tapi nggak pernah dicatat, itu tidak akan pernah teringat. Tetapi ketika kita rajin mencatat, insya Allah 1 ilmu, 2 ilmu, 3 ilmu itu akan teringat sampai akhir hayat. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan Indonesia cepat sembuh dari virus corona dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.